Ya, sesuai janji ya, kemarin mau ngasih tutorial terkait Evalpi, aplikasi Evalpi. Langsung saja bisa di-download di Play Store. Kita ketik saja Evalpi. Ya, karena di HP saya sudah terinstall, jadi nanti kita tinggal buka saja. Di sini akan langsung saya buka untuk Evalpi-nya. Setelah masuk, langkah pertama yaitu kita klik add new di atas, itu untuk menambahkan file ujiannya yang akan kita gunakan untuk mengoreksi. Nah, nanti di dalam ini ada roll number digit, itu banyaknya digit untuk nomor peserta. Nah, ini maksimal bisa sampai 9. Nah, karena kita hanya dipakai untuk harian, jadi nomornya kita buat 2 digit saja ya. Itu bisa sampai 99 berarti. Kemudian exam set atau set ujian itu banyaknya paket yang mau kita buat. Misalnya paket A, paket B, paket C, kuncinya berbeda, itu bisa. Nah, ini saya satu saja. Kemudian subjek itu nanti mungkin bisa digunakan untuk KD, tiap KD dipisah, nanti setiap KD soalnya 10 atau berapa atau 5 itu bisa. Kemudian di bawahnya, nah, nanti ada section juga. Section itu kayak Romawi, seperti Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Nah, itu sesuai kebutuhan. Tapi di sini lebih ke nanti hanya melingkari atau mengarsir ya, jadi tidak bisa isian singkat. Misal pun bisa, itu nanti dieja per huruf. Nah, kita langsung nyoba saja ya, nyoba. Untuk subjeknya kita satu saja karena pilihan ganda semua. Sectionnya juga satu saja. Nah, setelah masuk, setelah di next, nanti kita ubah dulu, kita kasih nama sekalian sectionnya. Nah, sectionnya karena ini pilihan ganda, saya ketik pilihan ganda saja. Nah, kemudian bawahnya itu ada number of question, itu banyaknya nomor soal. Itu bisa banyak sekali karena ini untuk latihan SPD. Jadi saya kasih 40, maksimal 40. Kemudian tipenya yaitu 4 pilihan karena di sekolah dasar itu masih sampai 4. Selanjutnya untuk nilai setiap soalnya, saya pengennya karena 40, jadi sekaligus saja nanti hasilnya bisa langsung jadi nilai. Jadi langsung saya kalikan 2,5 supaya nilai maksimal atau skor maksimalnya menjadi 100. Nah, setelah itu kita next saja. Ya, langsung next saja. Ini kita masuk ke lembar jawab. Jadi setting lembar jawab yang akan kita buat nanti. Nah, lebih enaknya kalau saya itu nyeting sendiri, custom untuk lembar jawabnya. Di sini saya akan membuat 5 kolom dan 3 grid. 3 grid. Satu gridnya nanti 5 baris. Nah, di kolom pertama itu nanti akan saya isi roll number atau nomor peserta. Jadi di paling kiri nomor peserta. Kemudian di kolom kedua paling atas saya kasih ABCD dulu supaya teks ABCD, supaya anak-anak tidak bingung ini lingkarannya tuh miliknya A atau B atau C atau D. Nah, baru bawahnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 saya kasih jeda setiap 5 soal. Kasih 5 soal jeda, 5 soal jeda. Ke kanan terus sampai nomor 40 nanti. Ya, terus 30, setelah itu 31, 32 ya sampai 40. Nah, setelah itu kita bisa view dulu, kita lihat dulu. Nah, ABCD-nya itu yang di atas ya. Nah, setelah bisa udah langsung kita lanjut next. Nah, kemudian kita bisa mengedit labelnya juga. Label itu tulisan roll number kan mungkin anak-anak bingung, kita ganti menjadi nomor peserta, no peserta. Nah, exam set karena kita cuma satu jadi nggak muncul, tapi bisa juga kalau pengen muncul diubah sekalian jadi paket soal supaya anak-anak tidak bingung. Nah, itu di save.
di save, kasih nama SD Brongkol, kemudian yes, tinggal setelah itu nah di atas juga masih pakai bahasa Inggris ya itu ya, kita ubah saja menjadi bahasa Indonesia. Kita tulis dulu kan ya settingannya SD Brongkol, kemudian bawahnya sekalian diberi judul dari lembar jawabnya. Karena lembar jawab literasi numerasi atau numerik, saya kasih literasi numerik. Kemudian biar lebih jelas saya kasih instruksi nanti cara mengerjakannya bagaimana, diarsir atau disilang. Nah, bisa dikasih penjelasan atau lainnya instruksinya. Kemudian setelah itu bawahnya namanya kita ubah ya jadi bahasa Indonesia saja supaya tidak bingung. Kemudian mata ujian, dan terakhir mungkin tanggal. Nah, untuk ukurannya itu bisa disetting size-nya, panjang kotaknya ya, panjang tempatnya untuk mengisinya. Nah, nama saya full aja, full 1 baris dari ujung ke ujung. Kemudian mata ujian small, tanggal small. Kita cek dulu sebelumnya di save di Brongkol settingannya. Kemudian kita pilih di atas itu masih default, kita ganti SD Brongkol tadi. Nah, kita cek lagi, oh ternyata mata ujiannya kekecilan, berarti mata ujiannya kita perbesar ukurannya jadi medium. Kita save lagi, kemudian kita pilih atasnya, kemudian kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, nomor peserta sudah ya, cukup kayaknya ya mata ujian. Nah, kalau sudah save. Nah, kemudian kita pilih kelas, nama kelasnya, kemudian nama ujiannya apa, dan tanggal ujiannya biar tidak lupa nanti. Kita setting besok saja tanggal 20. Save ya, karena sudah ada tadi, ditimpa aja nggak apa-apa. Ya, selanjutnya kita masuk ke file yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada beberapa menu. Pertama kita membuat kunci jawaban dulu. Jadi kunci jawabannya kita buat sebelum kita bisa scan. Kita buat ini asal aja sampai 40, terus sampai bawah A B C D C B A B C D tangtung ya sampai bawah ya, sampai bawah. Kalau sudah tinggal di save. Kemudian yang kedua, misalnya ada soal kok kita salah nulis atau ternyata nggak ada kunci jawabannya, itu bisa kita setting juga jadi bonus, jadi invalid question atau soal yang tidak valid, jadi nanti akan ada bonusnya. Nah, itu di setting ujian ya, exam setting. Kemudian kita misalnya nomor 40 dan 35, nah, kita pilih, berarti bonusnya 2 nanti. Nah, di save saja. Kemudian setelah itu kita terakhir tinggal download lembar jawab yang sudah kita setting tadi. Dicek dulu terakhir, kalau sudah bisa langsung kita download dalam bentuk gambar maupun PDF. Ini coba kita ke PDF. Nah, bisa disetting supaya irit satu lembar itu 2 lembar jawab ya, 1 halaman 2 lembar jawab, atau 1 kertas ya, 1 kertas ukuran A4 bagi 2 bisa. Nah, kalau lebih ngirit lagi sebenarnya bisa dibagi 3 atau 4. Nah, nanti tanpa instruksi itu ya, lumayan besar soal instruksinya. Nah, bisa dikirim lewat WA, tinggal nanti di print di komputer. Nah, tinggal kirim. Nah, yang atasnya itu yang dalam bentuk format gambar yang atas. Nah, mungkin itu saja tutorialnya. Kalau yang gambar tinggal dimasukkan ke Word bisa, yang PDF itu tinggal cetak malah ya, cukup mudah untuk tutorialnya ya. Jadi nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan saja ya. Tetap semangat untuk para guru ya dalam mengajar, semangat.